Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, Python Mania. Tetap kita hari ini belajar di Khataman Python, mengkhatamkan buku karya Daniel Yeliang, ya, yang berjudul Introduction to Programming Using Python, ya, yang digunakanlah Python 3, Python 3. Baik, kita sudah memasuki halaman 229 dari 582, ya, sudah memasuki pertengahan bab, yaitu bab yang ke-7. Ya, kita lanjut untuk episode kali ini, yaitu episode ke-34. Class Abstraction and Encapsulation. Jadi, ini adalah abstraksi dan enkapsulasi kelas. There are many levels of abstraction in software development. In Chapter 6, you learn it about function abstraction and use it in stepwise refinement. Okay, class abstraction is the separation of class implementation from the use of a class. The creator of a class describes the class function and lets the client know how the class can be used. The class collection of methods together with the description of how these methods are expected to behave serves as the class contract with the client. Jadi kelas abstraksi dan enkapsulasi dalam pengembangan perangkat lunak itu ada banyak tingkatan abstraksi. Ya. Di bab 6 kemarin Anda belajar tentang abstraksi fungsi dan menggunakan dalam perbaikan bertahap. Ya. Abstraksi kelas adalah pemisahan implementasi kelas dari penggunaan kelas tersebut. Pembuat kelas mendeskripsikan fungsi-fungsi kelas, ya, dan memberitahu pengguna user, ya, bagaimana kelas itu dapat digunakan. Kemudian kumpulan metode kelas bersama dengan deskripsi tentang bagaimana metode ini diharapkan berperilaku, ya, berfungsi sebagai kontrak kelas dengan pengguna. As shown in figure 7.8, the user of the class does not need to know how the class is implemented. The detail of implementation are encapsulated and hidden from the user. This is known as class encapsulation. In essence, encapsulation combines data and method into a single object and hide the data file and method implementation from the user. For example, you can create a circle object and find the area of the circle without knowing how the area is computed. For this reason, a class is also known as an abstract data type, ADT, ya. Jadi gini, yang pertama ada class implementation is like a black box hidden from the client. Jadi sebenarnya kelas itu ya kayak black box gini ya. Maka class contract header of initializer and method, ya. Ini client uses the class contract. Jadi nanti kelas ini hanya bisa memberikan headernya sama nilai-nilai awal dan metode-metodenya, ya. Jadi headernya saja. Maka si klien ini hanya bisa menggunakan dari cek nama kelas sama headernya saja. Ya, proses menghitungnya metode, kemudian initializer yang lain-lain itu nggak perlu tahu, ya. Itu namanya abstract data type. Pada dasar ini saya lanjutkan dulu, ya. Ini seperti yang ditunjukkan dalam gambar 7.8, pengguna kelas tidak perlu mengetahui bagaimana kelas tersebut diimplementasikan. Ya, detail implementasi dienkapsulasi, dikapsulkan, dibungkus lah, ya, dan disembunyikan dari pengguna. Ini dikenal sebagai enkapsulasi kelas. Class abstraction and encapsulation are two sides of the same coin. Many real-life examples illustrate the concept of class abstraction. Consider, for instance, building a computer system. Your personal computer has many components: a CPU, memory, disk, motherboard, fan, and so on. Each component can be viewed as an object that has properties and methods. To get the components to work together, you need to know only how each component is used and how it interacts with the other. You don't need to know how the component work internally. Yeah. The internal implementation is encapsulated and hidden from you. You can even build a computer without knowing how a component is implemented.
Jadi abstraksi kelas dan enkapsulasi adalah dua sisi mata uang yang sama. Banyak contoh dalam kehidupan nyata yang menggambarkan konsep abstraksi kelas ini. Pertimbangkan, misalnya, ya, contoh ada ya, kita contoh sebagai contoh, membangun sistem komputer. Komputer pribadi kita itu memiliki banyak komponen seperti CPU, memori, disk, motherboard, kipas, dan sebagainya. Maka setiap komponen ini dapat dilihat sebagai objek yang memiliki properti dan metode. Agar komponen dapat bekerja bersama, Anda hanya perlu mengetahui bagaimana setiap komponen digunakan dan bagaimana ia berinteraksi dengan komponen lainnya. Ya, maka Anda tidak perlu mengetahui cara kerja komponen tersebut secara internal. Maka implementasi internal dienkapsulasi dan disembunyikan dari Anda. Anda bahkan dapat membangun komputer tanpa mengetahui bagaimana komponen tersebut diimplementasikan. The computer system analogy precisely mirrors the object-oriented approach. Each component can be viewed as an object of the class for the component. For example, you might have a class that defines functions for use in a computer with properties such as font size and speed and methods such as start and stop. A specific fan is an instance of this class with specific property values. Jadi analogi sistem komputer secara tepat ini mencerminkan pendekatan berorientasi objek. Setiap komponen dapat dilihat sebagai objek dari kelas untuk komponen tersebut. Misalnya, Anda mungkin memiliki kelas yang mendefinisikan kipas untuk digunakan di komputer dengan properti seperti ukuran dan kecepatan kipas, serta metode seperti start dan stop. Ya. Kipas tersebut adalah contoh dari kelas ini dengan nilai properti tertentu. And as another example, consider getting a loan. A specific loan can be viewed as an object of a loan class. The interest rate, loan amount, and loan period at its data properties and computing monthly payment and total payment are its method. When you buy a car, a loan object is created by instantiating the class with your loan interest rate, loan amount, and loan period. You can then use the method to find the monthly payment and total payment and your loan. As a user of loan class, you don't need to know how this method are implemented. Sebagai contoh lain, pertimbangkan kita mendapatkan pinjaman. Wah, ini berbicara tentang pinjam ya. Kalau bisa nggak usah pinjam ya. Ini hanya untuk pelajaran. Pinjaman tertentu dapat dilihat sebagai objek dari kelas pinjaman. Ya, suku bunga, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman adalah properti datanya. Dan menghitung pembayaran bulanan dan pembayaran total adalah metodenya. Ketika Anda memilih mobil, objek pinjaman dibuat dengan membuat instansi dari kelas dengan suku bunga pinjaman, jumlah pinjaman, dan jangka waktu pinjaman Anda. Kemudian Anda dapat menggunakan metode untuk menemukan pembayaran bulanan dan pembayaran total pinjaman Anda sebagai pengguna kelas pinjaman. Anda tidak perlu mengetahui bagaimana metode ini diimplementasikan. Listing 2.8 compute loan.py presented a program for computing loan payment. The program as it is currently written cannot be reused in other program. One way to fix this problem is to define function for computing monthly payment and total payment. However, the solution has limitation. Suppose you wish to associate a borrower with the loan. There is no good way to tie a borrower with a loan without using object. The traditional procedural programming paradigm is action-driven. Data are separated from action. The object-oriented programming paradigm focuses on object, so actions are defined along with the data in object. To tie a borrower with a loan, you can define a loan class with borrower along with other properties of the loan as data field. A loan object would then contain data and action for manipulating and processing data with loan data and action integrated in one object. Figure 7.9 shows the UML class diagram for the loan class. Note that the dash in the UML class diagram denote a private data field or method of the class. Jadi ini diagram UML ya, figur 7.9 ini, gambar 7.9 ini ya tentang loan. Kalau dibuat dalam bentuk kelas nanti jadinya gini. Ya.
Propertiesnya ada 4, annual interest rate, number of years, loan amount, and borrower. Sedangkan metodenya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ya. Jadi artinya di sini tetap menggunakan convention perjanjian, get itu untuk mendapatkan sebuah nilai, set untuk mengatur nilai tadi, untuk merubah sebuah nilai ya. Oke, saya jelaskan dulu di sini ya, artinya tadi. Program ini ya, ini listing. Program untuk menghitung pembayaran pinjaman pada listing 2.8, compute loan.py tidak dapat digunakan kembali di program lain. Solusinya adalah dengan mendefinisikan fungsi untuk menghitung pembayaran bulanan dan total pembayaran. Namun solusi ini memiliki keterbatasan. Misalnya kita ingin mengaitkan peminjam dengan pinjaman. Tidak ada cara yang baik untuk mengaitkan peminjam dengan pinjaman tanpa menggunakan objek. Maka pemrograman prosedural tradisional berfokus pada tindakan. Data dipisahkan dari tindakan. Pemrograman berorientasi objek berfokus pada objek, sehingga tindakan didefinisikan bersama dengan data dalam objek. Untuk mengaitkan peminjam dengan pinjaman, kita dapat membuat kelas pinjaman dengan meminjam peserta dengan peminjam beserta properti pinjaman lainnya sebagai field data. Objek pinjaman kemudian akan berisi data dan tindakan untuk memanipulasi dan memproses data. Dengan data dan tindakan pinjaman terintegrasi dalam satu objek. Gambar 7.9 shows ya, menunjukkan diagram kelas UML untuk kelas pinjaman, kelas loan maksudnya. Ya, perhatikan bahwa tanda strip dash ya di dalam diagram UML ini menunjukkan field data atau metode privat dari kelas data tersebut. Jadi tanda dash ini menunjukkan bahwa dia privat. Jadi nggak bisa dirubah ya, nggak bisa dirubah secara langsung. The UML diagram is figure 7.9 serves the contract for the loan class. That is, the user can use the class without knowing how the class implemented. Assume that the loan class is available. We begin by writing a test program that uses the loan class in listing 7.7. Diagram UML pada gambar 7.9 berfungsi sebagai kontrak ya untuk kelas loan. Artinya pengguna dapat menggunakan kelas tersebut tanpa mengetahui cara kelas tersebut diterapkan. Misalkan kelas loan ini tersedia ya, ready, available ya. Kita mulai dengan menulis program uji yang menggunakan kelas loan pada listing 7.7. Oke, kelas loan-nya jadi gini. Jadi ini menggunakan kelas loan ya. Anggapnya loan-nya sudah ada kan di sini. From loan import loan, maka demand annual interest eval input, tinggal dimasukkan ya, ini kan dimasukkan sampai borrower ini masukkan. Create a loan object, baru membuat objek ya dengan memasukkan langsung ke 4 tadi. Kita nggak perlu tahu get borrower, monthly payment, total payment, caranya, rumusnya apa, kita nggak perlu tahu. Ya, jadi misalkan, nah kita kan nggak tahu di dalamnya ini apa, kita nggak tahu. Kita cukup mengambil sini saja. Itu maksudnya ya. Baik, the main function langsung aja ini satu ya. Read the interest rate, payment period in years, and loan amount. 2, create a loan object, and then 3, obtain the monthly payment line 26 and total payment line 28 using the instant method in the loan class. Ya. Fungsi utama, satu, yang membaca suku bunga, periode pembayaran dalam tahun, dan jumlah pinjaman. Kemudian yang kedua, membuat objek pinjaman, dan kemudian 3, memperoleh pembayaran bulanan dan total pembayaran menggunakan metode instan, ya, yaitu get borrower, get monthly payment, dan get total payment. Ya. Tentu menggunakan instan. Jadi caranya loan dot titik, nama metodenya ya. The loan class can be implemented as in listing 7.8. Jadi kelas pinjaman, kelas loan ini dapat diimplementasikan seperti pada listing 7.8 ya. Nah, ini kita lihat, kita nggak perlu tahu ini. Nah, ini kan dibuat pakai apa? Privat ya. Jadi di abstraction. Jadi ini nggak bisa diakses langsung. Kita tinggal masukkan saja, ini dia mengembalikan nilai-nilainya ini. Kemudian tadi merubah juga bisa, set annual.
Ya, get monthly payment kita nggak perlu tahu kan dalam-dalamnya itu apa, bagaimana perhitungannya kita nggak perlu tahu ya. Cukup panggil saja, enak sekali kan? Cukup panggil saja maka udah keluar nilainya hasilnya seperti ini. Oke. Because the data failed, annual interest rate, number of year, loan amount, and borrower are defined as private with two leading underscore. They cannot be accessed from outside the class by a client program. From a class developer perspective, a class is designed by used by many different customers in order to be useful in a wide range of applications. A class should provide a variety of ways for user to customize the class with methods. Oke, karena field data annual interest rate, number of year, loan, dan borrower, loan amount ditetapkan sebagai privat dengan 2 garis bawah di depan, mereka tidak dapat diakses dari luar kelas oleh program klien. Dari sudut pengembang, kelas dirancang untuk digunakan oleh banyak pengguna yang berbeda. Maka agar berguna dalam berbagai aplikasi, kelas harus menyediakan berbagai cara bagi pengguna untuk menyesuaikan kelas dengan metode. Baik, ini penting, important pedagogical tips. Jadi tips penting untuk pembelajaran. The UML diagram for the loan class and shown in figure 7.9, you should first write a test program that uses the loan class even though you don't know how the loan class is implemented. There's 3 benefit. Jadi diagram UML untuk kelas pinjaman ditunjukkan pada gambar 79. Anda harus terlebih dahulu menulis program uji yang menggunakan kelas loan, meskipun Anda tidak tahu bagaimana kelas loan ini diimplementasikan. Ini memiliki 3 manfaat. 1, menunjukkan bahwa mengembangkan ini. It demonstrated that developing a class and using a class are two separate tasks. Jadi ini menunjukkan bahwa pengembangan kelas dan pengguna kelas adalah 2 tugas terpisah. It enables you to skip the complex implementation of certain classes without interrupting the sequence of the book. Ini memungkinkan Anda untuk melewati implementasi kompleks dari kelas tertentu tanpa mengganggu urutan buku ini. It is easier to learn how to implement a class if you are familiar with the class stroke using it. Jadi lebih mudah untuk mempelajari cara menerapkan kelas jika Anda sudah terbiasa dengan kelas tersebut melalui penggunaannya. Oke, for all the class development example from now on, first create an object from the class and try to use its methods and then turn your attention to its implementation. Jadi untuk semua contoh pengembangan kelas selanjutnya, pertama-tama buat objek dari kelas tersebut dan coba gunakan metodenya. Kemudian baru alihkan perhatian Anda ke implementasinya. Oke, jadi buat gambaran dulu, nanti implementasinya terakhir maksudnya. Baik, lanjut. Kita masuk ke 7.7, 7.7, Object Oriented Thinking. Jadi pemikiran berorientasi objek. Jadi berpikir secara orientasi objek. Nah, apa itu? Nah, ini yang kita pelajari di sini. Oke, ya. Selesai ini nanti bab 7. Targetnya selesai. This book approach is to teach problem solving and fundamental programming techniques before object-oriented programming. This section shows how procedural and object-oriented programming differs. You will see the benefit of object-oriented programming and learn to use it effectively. We will improve the solution for the BMI problem introduced in Chapter 4 by using the object-oriented approach. From the improvement, you will gain insight into the difference between procedural and object-oriented programming and see the benefit of developing reusable code using object and class. Jadi buku ini mengajarkan pemecahan masalah dan teknik pemrograman dasar sebelum membahas pemrograman berorientasi objek ya. Bagian ini menunjukkan perbedaan antara pemrograman prosedural ya dan pemrograman berorientasi objek. Anda akan melihat manfaat dari pemrograman berorientasi objek dan belajar menggunakannya secara efektif. Kita akan meningkatkan solusi untuk masalah BMI yang diperkenalkan di bab 4 dengan menggunakan pendekatan berorientasi objek ya. Dari peningkatan ini ya, Anda nanti akan memperoleh wawasan tentang perbedaan antara pemrograman prosedural dan pemrograman berorientasi objek dan melihat manfaat pengembangan kode yang dapat digunakan kembali menggunakan objek dan kelas ya. Nanti memang endingnya kita harus membuat program itu ya object oriented programming, itu yang saat ini masih yang paling mudah untuk di maintenance ya.
Listing 4.6 compute BMI P.py present a program for computing body mass index. The code as it is cannot be reused in other program. To make it reusable, define a standalone function to compute body mass index as follow. Maka di situ def get BMI kan. Oke, kita lihat artinya ya. Listing 4.6 ya, itu compute BMI.py menyajikan program untuk menghitung indeks massa tubuh. Kode ini tidak dapat digunakan kembali di program lain. Maka agar dapat digunakan kembali, maka kita tentukan fungsi mandiri untuk menghitung indeks massa tubuh. Ya, sebagai berikut, maka get BMI kita ambilkan. This function is useful for computing body mass index for a specified weight and height. However, it has limitation. Suppose you need to associate the weight and height with a person name and birth date. You call create spirit variables to store these values, but these values are not tightly coupled. The ideal way to couple them is to create an object that contains them. Since these values are tied to individual objects, they should be stored in data file. You can define a class named BMI. As shown in figure 7.10. Fungsi ini berguna untuk menghitung indeks massa tubuh untuk berat dan tinggi badan tertentu, namun memiliki keterbatasan. Misalkan Anda perlu mengaitkan berat dan tinggi badan dengan nama dan tanggal lahir seseorang. Anda bisa membuat variabel terpisah untuk menyimpan nilai-nilai ini, tetapi nilai-nilai ini tidak terkait erat. Cara ideal untuk menggabungkannya adalah dengan membuat objek yang berisi keduanya. Karena nilai-nilai ini terkait dengan objek individual, maka harus disimpan di dalam file data. Anda dapat mendefinisikan kelas bernama BMA, BMI seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.10. Ya, jadi ini BMI-nya buat nama, age, name, age, weight, height. Jadi ada 4 properties. Sedangkan metodenya dibuat 2, get BMI, get status ya. Ada ini apa ini? Konstruktornya ya. Oke. Assume that the BMI class is available. Jadi asumsikan bahwa BMI sudah tersedia. Ya, kelas BMI-nya sudah tersedia. Listing 7.9 is test program that use this class. Maka program uji yang menggunakan kelas ini. Oke. Kita lihat di sini ya. Tinggal dipanggil aja BMI 1 sama dengan BMI John Doe 18145,70 ya. Print the BMI for, ambil get name ya, kemudian get BMI, get status ya. BMI 2 namanya Peter King 521570. The BMI for get name is get BMI, get status. Maka di sini adalah John Doe ketahuan 20,81 normal, Peter King 30,82 obesitas ya, kegemukan. Baik, line 4. Line 4 creates object BMI1 for John Doe, and line X created object BMI2 for Peter King. You can use the method get name, get BMI, and get status to return the BMI information in a BMI object. Line 5 and 9. The BMI class can be implemented as in listing 7.10. Jadi baris keempat membuat objek BMI 1 untuk John Doe, baris 8 BMI 2 untuk Peter King ya. Anda dapat menggunakan metode get name, get BMI dan get status untuk mengembalikan informasi BMI dalam objek BMI. Baris 5 dan 9. Kelas BMI dapat diimplementasikan seperti pada listing 7.10. Nah, ini baru ini aslinya. Kita kan nggak perlu penting ya. Kita cukup memasukkan ini headernya saja sih. Nah, yang dikatakan tadi itu. Nah, cukup itu namanya abstraksi ya, abstraction. Jadi self name, age, weight, height itu harus dimatikan semua, dibuat privat ya. Kemudian buat get BMI ini baru hitungan rumusnya, get status ini baru keluar statusnya, maka get name, get age, get weight, get height. Oke. The mathematical formula for computing the BMI using weight and height is given in section 4.9. The method get BMI return the BMI. Since weight and height are data field in the object, the get BMI method can use these properties to compute the BMI for the object. Rumus matematika untuk menghitung BMI menggunakan berat dan tinggi badan diberikan di bagian 4.9. Metode get BMI mengembalikan nilai BMI karena berat dan tinggi badan adalah field data dalam objek. Metode get BMI dapat menggunakan properti ini untuk menghitung BMI untuk objek tersebut.
The method getStatus return a string that interprets the BMI. The interpretation is also given in section 4.9. Metode getStatus ini mengembalikan string yang menginterpretasikan BMI ya. Interpretasi juga diberikan di bagian 4.8 sudah dibahas di sana. This example demonstrated the advantage of the object-oriented paradigm over the procedural paradigm. The object-oriented approach combines the power of the procedural paradigm with an added dimension that integrates data with operation into object. Contoh ini menunjukkan keuntungan paradigma berorientasi objek dibandingkan paradigma prosedural. Pendekatan berorientasi objek menggabungkan kekuatan paradigma prosedural dengan dimensi tambahan yang mengintegrasikan data dengan operasi ke dalam objek. In procedural programming, data and operation are separate, and this methodology requires sending data to method. Object-oriented programming place data and the operation that pertain to them together in an object. Yeah. This approach solves many of the problems inherent in procedural programming. The object-oriented programming approach organizes program in a way that mirrors the real world, in which all objects are associated with both attributes and activities. Using object improves software reusability and make program easier to develop and easier to maintain. Programming in Python involves thinking in terms of object. A Python program can be viewed as a collection of cooperating object. Dalam pemrograman prosedural, nah ini membahas itu ya, data dan operasi terpisah. Dan metodologi ini mengharuskan pengiriman data ke metode. Pemrograman berorientasi objek menempatkan data dan operasi yang terkait dengannya secara bersama-sama dalam suatu objek. Pendekatan ini memecahkan banyak masalah yang melekat pada pemrograman prosedural. Pendekatan pemrograman berorientasi objek mengatur program dengan cara yang mencerminkan dunia nyata, di mana semua objek dikaitkan dengan atribut dan aktivitas. Menggunakan objek meningkatkan reusabilitas, bisa digunakan kembali lagi, perangkat lunak, dan membuat program lebih mudah dikembangkan dan dipelihara. Pemrograman dalam Python melibatkan pemikiran dalam bentuk objek. Program Python dapat dilihat sebagai kumpulan objek yang bekerja sama. Yes. Oke, jadi dengan berakhirnya bab 7 ini, kita selesai di bab 7 ini, maka nanti ke depan konsep pemikiran kita adalah diminta adalah OOP, menggunakan objek pemrograman object oriented programming ya. Baik, teman-teman, sedikit sharing aja. Dulu ketika saya belajar sebuah pemrograman ya, ketika kuliah dulu di tahun 98 ya, saya kenal dengan pemrograman yaitu Python. Waktu itu bukan Python, mohon maaf. Setelah itu saya kenal dengan Pascal, waktu itu kita belajar, dan Pascal ini waktu itu belajar pertama kalinya ya dengan menggunakan konsep prosedural. Jadi konsep prosedural yang bentuk-bentuk fungsi-fungsi dan semuanya itu ya. Setelah itu kita belajar Pascal, kemudian sempat kita belajar C++ juga. Nah, kalau C++ sudah murni objek ya. Pascal waktu itu saya belum, karena waktu itu pindah dari Pascal ke Delphi, mau nggak mau waktu itu ya harus tahu konsep pemrograman objek. Tapi ya asal tahu aja, belum tahu secara konsep detail. Tapi setelah itu C++ kita banyak dihabisin di C++ itu. Setelah itu berkembang ke Java ya. Dan akhirnya saya mencari-mencari, ketemulah Python yang ada dua-duanya bisa di situ. Ya, teman, akhirnya Python pun juga sama, gunakan yang OOP. Insya Allah dengan kita nanti banyak bermain di OOP, kita tahu karena mudah ketika ada problem, kita cukup menghabiskan dalam satu titik tadi ya. Jadi pengelolaannya memang betul maintenance ya. Itu yang mudah kalau menggunakan OOP. Baik, teman-teman Python Mania tetap semangat belajar Python ya. Bab 7 sudah selesai. Yes, semangat. Kita akan masuk di bab 8 nanti di episode yang ke-35 insya Allah ya. Dan ingat bahwa Python itu adalah bahasa program yang mudah, yang simple, dan menyenangkan tentunya. Yes, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.